Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah rabbul jalali wal izzah. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwati fillah, ahabani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kembali dihadirkan kesempatan untuk memperbaiki diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersama kita Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahumallahu taala dalam pembahasan yang sangat cantik, yakni menjadi bidadari surga. Dan untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui pesan tertulis, dan kalaupun ingin bertanya langsung dipersilakan nantinya di mic yang insya Allah akan disediakan. Dan kembali pastikan di lokasi tidak ada anak-anak yang dapat mengganggu konsentrasi, dan supaya tidak terulang pertemuan minggu sebelumnya, handphone tolong di silent atau dialih ke nada getar. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di pagi hari ini walaupun diguyur hujan, ibu-ibu tetap semangat untuk hadir ke majlis ta'lim. Mudah-mudahan ini sebagai perkara kebaikan untuk kita. Ibu-ibu sekalian, menjadi bidadari surga. Saya yakin ibu-ibu ingin menjadi bidadari surga, ya nggak Bu? Siapa di antara ibu-ibu yang mau menjadi bidadari neraka? Pasti tidak mau. Bidadari surga adalah idaman setiap wanita. Kenapa sih ingin jadi bidadari surga? Oh iya dong, bidadari surga itu amat cantik rupawan. Bidadari surga itu luar biasa. Dunia atau wanita dunia dibandingkan dengan wanita surga tidak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah, lawit tala'at imra'atun min ahlil jannah, kalaulah seorang bidadari surga menengok ke dunia, la adha'at ma baina kalaulah ada seorang wanita dari bidadari surga yang menengok ke dunia, maka akan bersinarlah antara timur dan barat, akan menyinari antara timur dan barat. Baru nengok begitu aja Bu, iya, ke dunia itu sudah membuat timur dan barat ya tersinari karenanya. Luar biasa. Bagaimana dengan pakaiannya yang luar biasa? Bagaimana lagi dengan tubuhnya yang luar biasa? Subhanallah, itulah bidadari surga. Ibu-ibu sekalian, setiap wanita mendambakan dirinya menjadi bidadari surga.
Tapi ternyata untuk jadi bidadari tak semudah yang dikira. Kenapa Ibu? Karena untuk menjadi bidadari surga butuh kepada kiat-kiat ataupun amalan-amalan. Dan ternyata cukup berat. Berat pada apa? Pada hawa nafsu, Ibu. Dan itu lumrah. Kenapa demikian? Karena surga itu, kata Rasulullah SAW, huffat bil makarih, dikelilingi oleh sesuatu yang sulit dan susah. Susah untuk apa? Apakah sulit untuk dikerjakan? Sulit untuk direalisasikan karena tidak sesuai dengan keinginan hati dan syahwat. Maka ibu-ibu sekalian, berarti untuk menjadi bidadari surga kita harus berjuang, kita harus berani berkorban. Apa yang harus kita korbankan? Yang kita korbankan adalah hawa nafsu dan syahwat kita. Lalu apa kiat-kiat supaya kita menjadi bidadari surga, ibu-ibu sekalian? Yang pertama, dan ini merupakan syarat. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Tauhid, menjauhkan kesyirikan. Sebab tidak mungkin ya seseorang bisa masuk surga kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Kalau dia syirik, maaf, surga haram buat dia. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan ia dari api surga, dari surga, dan tempatnya adalah api neraka. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Berarti wanita calon penghuni surga itu syarat yang paling pertama apa, Ibu? Tauhid, menjauhkan kesyirikan. Nah, berarti itu dari itu, Bu, ya, Ibu harus belajar apa sih tauhid, apa itu syirik. Ya, walaupun Ibu banyak amalan soleh, walaupun Ibu banyak kebaikannya, tapi ketika Ibu jatuh kepada kesyirikan dan mati di atas kesyirikan, yakin Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, ini syarat mutlak mereka yang ingin masuk surga, tauhidullahi jalla thana'u. Yang kedua, yaitu ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun syarat mutlak. Bagaimana seseorang akan masuk surga sementara ia tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai suri tauladan dia? Tidak mungkin. Sebab surga itu, Ibu, adalah jalan yang dipancangkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Berarti orang yang mencari jalan selain jalan Rasulullah, saya yakin dia tidak akan sampai ke surga. Oleh karena itulah Allah menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang beriman, yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah. Ya, ibu-ibu yang mengharapkan Allah, ibu-ibu yang mengharapkan hari akhirat, ibu-ibu yang banyak berzikir kepada Allah, maka pastilah ia akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dia. Ibu-ibu sekalian, ini syarat agar menjadi bidadari surga, yaitu mentauhidkan Allah dan mentauhidkan ittiba kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ini apa?
Apa itu yang ketiga? Setelah Allah, setelah Rasulullah, ibu-ibu yang punya suami, maka yang ketiga adalah berbakti kepada siapa? Suami. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu, ibu. Dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani, bahwa ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW karena ada sebuah keperluan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada wanita itu, "Hadzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Kata wanita itu, "Na'am ya Rasulullah." Iya, aku punya suami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata si wanita ini, "La alu juhdan illa ma'ajiztu." Aku berusaha terus wahai Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku, kecuali apa yang aku tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu, bagaimana dirimu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu apa? Surgamu atau nerakamu. Berarti ibu ya, suami adalah surga ibu atau suami adalah neraka ibu. Makanya wanita itu cepat masuk surga, cepat masuk neraka, bu. Cepat masuk surga kapan? Kalau dia mentaati suaminya. Cepat masuk neraka kapan? Kalau dia apa? Memaksiati suaminya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Ra'aitun nar." Aku melihat api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kemudian mereka bertanya, seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun." Apabila seorang suami sudah berbuat baik banyak kepada istri sepanjang tahunnya, summa ra'at minka syai'an, kemudian si istri melihat ada kesalahan pada suami terhadap dirinya, gara-gara kesalahan itu apa dia berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, gara-gara kesalahan satu sama sama istrinya langsung benci ya sama suaminya, cemberut sama suami. Bukan seperti itu ibu, sifat bidadari surga ibu. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapa wanita salihat, siapa dia wanita sebaik-baiknya wanita, khairun nisa, siapa dia sebaik-baiknya wanita itu ibu? Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih, khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Rawahu Ahmad. Sebaik-baiknya wanita yaitu seorang wanita yang kalau suaminya melihat dia, suaminya merasa senang. Apabila suaminya memerintahkannya, menyuruhnya, dia mentaati suami. Kalau suaminya sedang pergi jauh, dia jaga dirinya dan harta suaminya. Tuh lihat bu ya, kata Rasulullah, sebaik-baiknya wanita itu apa? Kalau suami melihat dia, suaminya senang.
Gimana caranya supaya suami ibu, kalau ibu melihat ibu dilihat suami ibu senang? Berarti yang pertama ibu harus dandan bu, ya. Ini mas suami pulang dari kantor, bajunya ya Allah bau apek lagi, ya, bau masakan sana sini. Coba bu, padahal ibu tahu nggak bu, suami selama di perjalanan pulang ke rumah tuh pasti ngelihat yang lain loh bu. Itu yang di jalan-jalan tuh makhluk-makhluk halus, ya. Tak sengaja mata suami melihatnya, ya. Si suami bergumam di hatinya, seksi banget tuh cewek. Setelah itu dia istighfar, astagfirullah, insya Allah istri saya lebih cantik dari dia, lebih seksi. Pas pulang sampai rumahnya, la ilaha illallah. Akhirnya apa bu? Si suaminya malah jadi ingat lagi yang sama di jalan tadi. Rupanya istrinya tak bisa bersaing, ya. Makanya seorang istri itu ibu, cobalah ya berusaha bagaimana ketika suaminya memandang dia, istri membuat hati suami senang. Ibu dandan yang cantik sambil berkata, mas, cantikan mana dengan yang di jalan tadi? Jangan yang melihat yang enggak mas, cukup melihat yang saya aja nih, ya. Buat suami itu senang ibu, karena Rasulullah SAW mensifati sebaik-baiknya wanita seperti itu. Kalau suaminya melihat, suaminya itu merasa senang kepada dia. Kalau suaminya menyuruh, ya, istrinya itu dengan penuh sukarela dia menaati suaminya. Tapi ibu, kalau ibu lagi cinta sama suami, menaati suami mudah nggak bu? Mudah banget. Yang ambilin kopi dong yang, iya cintaku. Ibu pun pergi ke dapur dengan rasa senang. Tapi ketika ibu lagi sebel sama suami, ngelihatnya bu aja mau muntah kayaknya. Aduh, gimana tuh bu rasanya bu? Suami berkata, mah, ambilin teh dong. Ambil aja sendiri sono. Subhanallah. Padahal ibu, di saat ibu sebel sama suami, di saat ibu berat menaati suami, di saat ibu langkah kakinya terasa bagaikan 5 kilo untuk menaati suami, di saat itu besar sekali pahalanya di sisi Allah. Kalau ibu menaati suami dalam keadaan hati ibu senang, pahalanya nggak besar bu, biasa aja. Tapi kalau ibu menaati suami ketika ibu tidak suka sama suami, atau ibu lagi sebel sama suami, pahalanya jauh lebih besar ibu. Kenapa bu? Iya, karena di saat itu berat bu, berat. Berat di mana bu? Berat di hati. Saya kiaskan dengan sebuah hadis bu. Rasulullah SAW bersabda begini, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan infaknya yang 100.000 dirham. Ada orang berinfak berapa dirham? Bisa mengalahkan infaknya yang berapa? 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah ibu? Rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah, lalu dari hartanya yang banyak tersebut dia ambil 100.000 dirham, diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham.
lalu diambil 1 dirham dia infakkan, maka yang 1 dirham bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Bu, kalau ibu lagi punya duit, tabungan ibu di bank, atau ibu nabung duit di bank nih, saya punya duit 5 miliar Ustadz, kira-kira buat infak 5 juta mudah nggak Bu? Mudah. Saya nggak takut Ustadz, karena di bank masih ada 5 miliar. Tapi Bu, kalau ibu di dompet cuman duitnya 50.000, mau berinfak 25.000, berat nggak Bu? Pasti berat. Berat mikir-mikir, mau infak 25.000 sementara duit cuma 50.000, gimana ini? Infak jangan, ya. Mikirnya 12 kali itu Bu. Ah udahlah, bismillah, infakin aja. Ya, ternyata ibu berhasil mengalahkan kepelitan hati. Maka yang walaupun 25.000 bisa mengalahkan yang 5 juta. Kenapa? Karena penuh perjuangan. Sama ketika ibu mentaati suami dalam keadaan sebel. Ibu lagi sebel sama suami, kesel karena suami ada berbuat salah sama ibu. Nyebelin banget nih suami Ustadz, ya. Gimana? Saya ngasih masukan gak didengar Ustadz. Dia yang salah tapi gak mau minta maaf sama saya. Maunya menang sendiri Ustadz. Kesel saya gak mau taat sama dia. Ibu jangan begitu. Justru ketika ibu mentaati dalam keadaan hati ibu kesel, tapi ibu tetap taat juga, disitulah ibu pahalanya melebihi wanita-wanita yang menaati suami dalam keadaan ia cinta sama suami. Alhamdulillah. Ya. Tapi ingat ibu, yang seperti itu butuh kekuatan apa? Iman. Kalau ibu mengharapkan pahala, pasti ibu akan sabar. Tapi kalau ibu tidak mengharapkan pahala, mengharapkan suami saja, ibu berbakti kepada suami itu rupanya ingin dibalas dengan yang sama suami. Akhirnya tidak mengharapkan wajah Allah, tapi wajah suami. Nah, ketika ibu tidak mendapatkan apa yang ibu inginkan, saya yakin ibu tidak akan bisa istiqomah ketika menaati suami. Nah, ini ibu ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam hadis ini ibu ya, mensifati wanita penduduk surga itu yang seperti itu tuh Bu. Kata Rasulullah SAW, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, idza nazarta ilaiha sarratka, apabila kamu melihatnya, maka istrimu itu akan membahagiakan kamu. Apabila kamu, yaitu suami, memerintahkan atau menyuruhnya, dia akan mentaatinya. Dan apabila suaminya pergi, maka dia akan menjaga dirinya dan hartanya. Suami ibu pergi mana? Ya, lagi tugas Ustadz 2 minggu lamanya. Ibu ternyata mengkhianati suami, ngobrol sama laki-laki di Facebook. Soalnya ibu buka Facebook, ngobrol sama suami, sama selain suami. Berarti ibu sudah mengkhianati suami ibu. Jangan seperti itu ibu, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dalam hadis lain, dengan lafaz yang dikutip oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda begini. Ini dari hadis Abu Umamah ya. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu
wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan faidah setelah takwa Allah yang lebih baik daripada istri yang salehah apabila ia menyuruh istrinya taat kepadanya. Apabila ia memandang istrinya pun ya membuat ia senang. Dan apabila ia bersumpah atas istrinya pun menaatinya. Apabila ia pergi jauh karena ada tugas, maka istrinya pun menjaga dirinya dan pada hartanya. Masya Allah, subhanallah, ibu-ibu sekalian. Iya. Disebutkan dalam hadis lain juga, ibu. Hadis itu sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah nomor 3380. Hadis tersebut diriwayatkan dari hadis Anas Ibnu Abbas Ka'ab bin Ujrah, dikeluarkan oleh An-Nasa'i atau Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, demikian pula Abu Nuaim Al-Asfahani, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, Bu. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian calon penghuni surga? Siapa itu istri-istri calon bidadari surga? Kata Rasulullah, kullu wadudin waludin, setiap wanita atau setiap istri yang sangat cinta kepada suaminya, banyak anaknya, idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, apabila wanita si istri ini marah atau suaminya marah kepadanya, qalat, si wanita ini berkata, hadhihi yadi fi yadika la aqtahilu bi ghumdin hatta tarda, ini tanganku mas, peganglah, aku tidak bisa tidur sampai kamu ridho kepadaku mas. Masya Allah, Bu. Ternyata, Bu, sifat wanita bidadari surga itu kata Rasulullah apa, Bu? Yang pertama, yang banyak cintanya kepada suami. Ibu cinta nggak sama suami ibu? Benar. Cintanya dengan lisan doang atau dengan hati? Ya, saya jujur Ustadz cinta banget sama suami, alhamdulillah. Waludin, banyak anak. Waduh, gimana nih Ustadz, saya anaknya cuma satu. Ya, kalau memang Allah takdirkan cuma satu, ya gimana lagi? Kata Rasulullah, apabila dia marah kepada suaminya atau suaminya marah kepada dia, segera ia julurkan tangannya ke suaminya, dia pegang tangan suaminya sambil berkata, aku tidak bisa tidur mas kalau kamu belum ridho sama saya. Bu, ketika suami marah sama ibu gitu nggak, Bu? Ya, biarin aja dia marah, bodo amat lah. Ya, terkadang suami marah sama ibu tuh, Bu, ya, ibu nggak mau peduli sama dia, bahkan ibu ikut marah sama dia. Suami marah sama ibu ikut melotot sama dia. Suami marah sama ibu ikut comel sama dia. Ya, bagaimana akan menjadi bidadari surga perempuan seperti ini, Ibu? Sementara Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini apa? Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri wanita-wanita kalian yang calon penghuni surga, calon bidadari surga, yaitu apabila ia marah sama suaminya atau suaminya marah kepadanya, dia berkata, ini tanganmu berada di tanganmu, aku tidak bisa tidur sampai kamu ridho kepadaku. Masya Allah, Bu. Dulu Bu, Abu Dada berkata kepada istrinya, apa kata Abu Dada, Bu? Istriku, aku ini manusia biasa. Kalau aku marah kepadamu, tolonglah ridhokan aku. Dan kalau kamu marah kepadaku, aku akan ridhokan kamu, istriku. Masya Allah, Bu. Bayangkan, luar biasa kan? Ketika suami marah sama istrinya berusaha meridhokan suaminya.
Ketika istrinya marah sama suaminya berusaha meridhokan istrinya. Sungguh itu rumah tangga yang sangat luar biasa, Ibu, ya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, pandanglah suami ibu itu manusia biasa, Bu. Yang namanya manusia, Ibu, tidak lepas dari kesalahan. Ingat, ibu terkadang mengharapkan suami ibu seperti Rasulullah. Ibu berharap suami ibu seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata ibu tidak seperti Khadijah. Tapi ternyata ibu tidak seperti Fatimah. Pengen Ustadz punya suami itu, Masya Allah, Bu Ustadz, ya, yang membimbing saya, Ustadz. Saya pengen punya suami itu, Ustadz, ya, yang soleh. Masya Allah, Ibu, sabarlah, Bu. Dengan kesabaran ibu, insya Allah Allah berikan yang terbaik buat ibu. Sabar menghadapi kekurangan suami, Bu. Ya, ya gimana Ustadz? Suami saya itu saya suruh sholat aja terkadang susah, Ustadz. Ibu dulu kawin sama dia kok mau? Ya dulu sama-sama jahil, Ustadz. Ya udah, karena dulu sama-sama jahil, sekarang ibu berpikir bagaimana sekarang supaya sama-sama ngaji, gitu kan? Iya, karena dahulu ibu menerima dia dan ibu cinta sama dia dan mau menerima keadaan dia yang seperti itu, berarti sekarang ibu sudah dapat hidayah, suami belum dapat hidayah. Sekarang pikirkan bagaimana suami sama-sama dapat hidayah. Seharusnya begitu tuh, Bu. Ini mah terkadang enggak. Ibu udah ngaji, ibu bahkan ikut bahasa Arab, ibu bahkan ya belajar agama, banyak ilmu ibu. Akhirnya kepada suami malah kurang hormat. Ibu berkata dalam diriku, kau bukan lagi levelku, ya. Iya. Masya Allah, Bu. Dan seperti itu banyak loh, Bu. Maaf, saya katakan begitu karena saya banyak melihat perempuan-perempuan seperti itu. Suaminya masih belum ngaji, sementara istrinya udah rajin ngaji ke sana kemari, pandai dia mencatat semua pelajaran ustadz itu, Masya Allah. Ya, kemana-mana kajian diikuti, subhanallah. Rupanya apa yang terjadi? Dia malah melecehkan suaminya, meremehkan suaminya, Bu. Dan itu kejadian, maaf, kejadian. Kalau di Batam nggak tahu, ada nggak? Iya. Karena merasa dirinya Masya Allah, ya sudah hebat, dia menganggap, wah saya kan levelnya level ustadz. Alah, Bu. Yang namanya menuntut ilmu itu, Bu, yang pertama kali kita amalkan tuh kepada siapa? Suami. Ya memang suami saya belum ngaji, tapi saya sudah menuntut ilmu ini, berarti saya harus bersikap yang terbaik buat suami. Akhirnya ibu pun menservis suami, dengan servis yang prima. Suaminya bingung, Masya Allah, istriku kok udah ngaji tambah mantep ya servisnya. Kamu ngaji di mana sih istriku? Di sini, Mas. Udah deh saya ikut ngaji. Alhamdulillah. Kenapa? Karena istri ternyata bisa memperlihatkan indahnya sunnah di mata suaminya. Tapi ternyata si istri tidak bisa memperlihatkan indahnya sunnah di mata suaminya. Bahkan suaminya memandang sunnah itu buruk. Ini nggak tahu kenapa ya, istri saya setelah ngaji nih kok malah jadi gini. Ya, saya suruh malah, Masya Allah. Nah itulah ibu-ibu sekalian kenyataan loh, Ibu. Saya waktu ngisi di Taman Mini di Masjid Tamini di sana itu, ya, ada ibu-ibu nanya begini, Ustadz, saya kalau diajak sholat berjamaah sama suami nggak mau saya.
Emang kenapa ibu? Jawabnya apa? Habis dia kalau nyuci ketika wudhu nyuci kakinya aja cuman banjur-banjurin doang katanya. Loh, emang nggak boleh? Ya, hanya karena si suami menurut dia salah dalam mencuci kaki, padahal sebetulnya tidak salah. Gara-gara itu dia tidak mau sholat berjamaah sama suaminya. Kata saya, Bu, ngaca dong, Bu. Iya, hanya gara-gara itu ibu tidak mau sholat berjamaah sama suami. Nggak bener, Bu. Masya Allah. Inilah fenomena, ibu, fenomena yang sangat disayangkan sekali. Setelah ngaji itu bukan tambah semakin sayang sama suami, setelah ngaji itu bukan tambah semakin bakti sama suami, malah semakin meremehkan suami. Berarti dia ngajinya buat apa dong? Ilmunya itu malah menambahkan kesombongan, malah menambah rasa ujub, malah menjadikan dia meremehkan suami. Kalau begitu itu tandanya ilmunya tidak bermanfaat. Bukankah Rasulullah SAW, Bu, ketika ditanya apa itu makna sombong, apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Nah, kalau misalnya ibu menganggap remeh suami, berarti ibu sombong. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dan ternyata ibu sudah sombong kepada suami karena ibu merasa ibu sudah ngaji. Ibu merasa lebih suci dari suami ibu itu. Ya, subhanallah. Nah, ibu-ibu sekalian, berarti ibu, ya, ini yang ketiga, Bu. Kalau ibu ingin menjadi bidadari surga, taati suami, ya, sehingga pada waktu itu ibu betul-betul menjadi bidadari surga. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat, wanita calon penghuni surga atau bidadari surga itu wanita yang selalu beramal saleh, wanita yang banyak beramal saleh. Bu, ada seorang ibu bertanya kepada saya dan berkata begini, Bu, Ustadz, saya ini bingung, Ustadz, saya mau sholat tahajud, suami malah minta. Saya kesel sama suami, Ustadz. Tiap mau sholat tahajud, suami malah minta. Aduh, pernah saya tolak, saya marah-marah sama dia. Kamu itu gimana sih? Setiap saya mau tahajud, kamu malah minta. Itu gimana, Ustadz? Suami seperti itu. Saya bilang, itu gimana istri yang seperti itu? Ya, Bu, saya mau tanya sama ibu, sholat tahajud hukumnya apa, Bu? Sunnah. Melayani suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Masa ibu mau membela yang sunnah, kemudian ibu tinggalkan yang wajib? Mau ibadah yang enak aja nggak mau kok. Ya, subhanallah, ibu ini gimana sih? Ibu layani suami, Bu, itu ibadah, Bu. Melayani suami itu wajib, Bu. Jangan sampai ibu sholat tahajud sambil dilaknat malaikat loh, Bu. Ibu enak sholat tahajud, suami kesel, akhirnya malaikat melaknat ibu terus, ya, sampai subuh. Ternyata sholat tahajudnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ibu-ibu sekalian, maka beramal soleh yang paling agung bagi istri itu melayani siapa? Suami. Ya, kalau begitu Ustadz, kapan dong saya itu bisa beribadah kepada Allah? Saya sehari-hari nggak punya pembantu, coba Ustadz.
Pagi saya harus menyiapkan buat makan buat suami, saya harus nyuci buat anak, saya nggak sempat untuk sholat untuk zikir pagi dan petang. Bu, apa ibu tidak tahu kalau ibu masak itu jadi amalan soleh? Iya. Ibu masak buat suami, buat anak, sedekah. Ibu mencuci pakaian dia yang kotor, sedekah. Ibu merapihkan kamar, merapihkan rumah supaya suami betah, sedekah. Apakah ibu kira yang namanya amalan soleh itu cuma zikir saja? Yang enggak lah, Bu. Apakah ibu kira yang namanya amalan soleh itu cuma sholat saja? Tidak, ibu. Pahami yang namanya amalan soleh itu yang seperti apa dong. Makanya seorang istri yang berilmu, Bu, dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia dahulukan yang wajib. Jangan sampai dia mau mengejar yang sunnah, akhirnya dia melalaikan yang apa? Yang wajib. Makanya, Bu, ya, wanita yang solehat, dia ingin mendapatkan pahala yang banyak. Ustadz, alhamdulillah saya mah punya pembantu 4, Ustadz. Banyak benar, Bu. Alhamdulillah saya aja bisa ngaji kemana-mana, Ustadz. Alhamdulillah. Nggak apa-apa sih, Bu, cuman pahala ibu diambilin semua tuh sama pembantu. Loh, kok bisa begitu, Ustadz? Lah iya dong, ibu harusnya dapat pahala dari mencuci baju suami, diambil sama pembantu. Ibu harusnya dapat pahala dari masakin buat suami, diambil sama pembantu. Ibu harusnya dapat pahala dari merapihkan tempat tidur suami, diambil sama pembantu. Masya Allah. Ya capek lah, Ustadz, nggak ada pembantu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau memang ibu mau ambil pembantu nggak terlarang, silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya ibu mau memaksimalkan pahala semuanya, ya ambil ibu, misalnya saya kerjakan aja lah sama saya semuanya biar pahalanya besar di sisi Allah. Alhamdulillah. Ya. Coba lihat yang lebih maslahat tentunya. Nah ini, Ibu, ya, amalan soleh yang paling besar bagi istri itu terhadap suami dan anak loh, Bu. Ibu misalnya nyuapin anak, Bu, setiap satu suapnya sedekah bukan, Bu? Sedekah tuh, Bu. Setiap satu suap sedekah. Setiap satu suap sedekah. Setiap satu suap sedekah. Ibu ngajarin anak, enak kalau makan pakai tangan kanan. Anaknya makan tangan kanan, pahala nggak, Bu? Pahala. Kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, menyuruh kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'an munkarin shadaqah, melarang dari yang mungkar sedekah. Nak, aduh nak, jangan kamu ngedengerin musik-musik, nyanyi-nyanyi, nggak boleh, nak. Sini HP-nya, nak. Jangan didengerin yang kayak gini, nak, ya. Ibu mengingkari, ibu dapat pahala nggak, Bu? Dapat pahala. Sedekah tidak? Sedekah. Si anak pun kemudian tumbuh dalam keadaan diam, tahu bahwa ini tidak boleh, dia tinggalkan. Dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Akhirnya si anak pun makannya pakai tangan kanan karena diajarin sama ibu. Selama dia makan tangan kanan, ibu dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Ngalir terus kepada ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, bayangkan, Bu, besar sebetulnya pahala seorang istri itu, Bu. Belum lagi ketika ibu hamil, belum lagi ketika ibu melahirkan yang begitu sangat sakit. Setelah itu menyusui, susahnya ibu untuk tidur karena anak nangis terus, menggugurkan dosa terus. Itu, Ibu, luar biasa. Luar biasa. Amalan seorang istri itu luar biasa. Ya, kalau suami kan taunya pergi cari nafkah.
Kalau istri capek dia mengurus anak-anak. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Jadi jangan ibu anggap bahwa pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga itu kecil. Tidak, pahalanya Masya Allah luar biasa ibu. Selain ibu juga berusaha untuk menjaga di waktu-waktu luang, ya, untuk menuntut ilmu. Di waktu-waktu yang ibu sempat, ibu berusaha melaksanakan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, amalan-amalan soleh. Terutama ibu, amalan soleh yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para wanita apa? Sodakoh. Apa itu? Sodakoh. Ini ditunjukkan oleh hadis saya bawakan tadi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitun nar, aku melihat api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Maka Rasulullah mengatakan, tasaddaqna, wahai para wanita, bersodakohlah kalian. Kenapa kata para ulama? Karena sodakoh itu ibu sebagai penebus dosa-dosa istri terhadap suami. Ya, makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, banyak-banyak ibu bersodakoh. Setiap hari ibu sodakoh cuma 1.000 perak, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ibu bisanya sodakoh setiap hari 5.000 perak, alhamdulillah, ya, sehingga ibu bisa dapat pahala, suami dapat pahala, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Maka ini ibu, ya, amalan saleh. Jadi istri yang salihah siapa? Istri yang calon penghuni surga yang keempat, yaitu istri yang senantiasa beramal saleh. Yang kelima, calon penghuni surga, bidadari surga adalah wanita-wanita yang menutup auratnya. Wanita-wanita yang apa? Menutup auratnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bu, sinfani min ahlin nar lam arahuma qattu. Ada 2 kelompok dari penduduk api neraka, aku belum pernah melihatnya. Yang kedua siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, ma'ilatun mumilat, yang berjalan belenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'adnibatil bukhti, kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta. Coba ibu, disebutkan dalam hadis ini, ternyata wanita calon penghuni neraka itu wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Gimana yang mempertontonkan auratnya? Kalau berpakaian tapi telanjang saja terancam, apalagi yang mempertontonkan auratnya lebih terancam lagi. Apa maksud berpakaian tapi telanjang, bu? Kata para ulama, saking tipisnya. Pakai baju jubah sih jubah, tapi tipis, ya, sampai membentuk tubuhnya. Jubah sih jubah, tapi apa? Ya, bahannya dari spandek yang melekat ke badan, sehingga menyebabkan terbentuk tubuhnya. Ya, itu namanya berpakaian tapi telanjang, ibu. Jangan seperti itu, ibu. Walaupun jubah, ya tetap jubah, tapi kalau tipis membentuk tubuh, lekuk-lekuk tubuh ibu, tetap tidak boleh kata para ulama. Itu namanya berpakaian tapi apa? Telanjang, nggak boleh. Gimana kalau pakai bikini? Bagaimana kalau sekwilda? Sekitar wilayah dada maksudnya. Iya. Bagaimana kalau ternyata seperti itu? Subhanallah. Maka ibu, seorang wanita calon penghuni surga, dia tidak mau memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. Kecuali kepada suaminya. Dia berprinsip, saya seorang wanita salihat, saya tidak mau menjadi seperti bunga.
Bunga bisa dilihat keindahannya oleh setiap orang. Bunga bisa dinikmati oleh setiap kumbang. Maka ibu jangan berprinsip ingin seperti bunga, tapi harus ibu berprinsip seperti mutiara dalam kerang di bawah dasar lautan. Tidak ada seorang pun laki-laki yang bisa, atau tidak setiap orang bisa menyentuhnya. Ia tersimpan rapi di dalam sebuah dasar lautan. Setiap orang yang melihatnya akan Masya Allah, sesuatu yang sangat berharga sekali. Itulah mutiara. Maka ibu jadilah mutiara dalam kerang, Bu, yang berada di dasar lautan, yang selalu menutup auratnya, yang ia hanya perlihatkan kecantikannya kepada siapa? Kepada suami. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nabi, wahai nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Saya mau tanya sama ibu-ibu, jilbab itu apa, Bu? Jilbab apa? Hah? Jilbab kerudung? Salah, Bu. Kesalahan fatal di antara kita, Bu, menganggap yang namanya jilbab itu kerudung. Kerudung itu bukan di surat Al-Ahzab, bukan. Kerudung itu yang ada dalam surat Al-Mu'minun, yang Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin, hendaklah mereka yang memakai kerudung-kerudung sampai ke dada-dada mereka. Jadi kerudung bahasa Arabnya itu apa? Khimar. Sedangkan jilbab itu baju kurung yang luas dan lebar yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab, Bu. Makanya ibu ya, wanita yang pakai baju setelan dua atas bawah nggak sesuai dengan ayat. Yang sesuai dengan ayat itu jilbab, yang pakai baju yang luas dan yang besar yang menutupi seluruh tubuhnya, baju kurung, itu namanya jilbab. Ya, jilbab. Tapi Bu, terkadang ibu kalau beli baju, ketika ibu beli baju itu, motivasi ibu beli baju apa? Biar sesuai syariat atau biar kelihatan cantik? Sesuai syariat dan cantik, Ustadz, nggak boleh. Iya. Sebab kalau ukuran ibu adalah biar masih kelihatan cantik, berarti ukuran ibu masih ukuran syahwat. Masih ukuran apa? Syahwat. Coba Bu, ketika kita berpakaian tuh yang kita pikirkan, pakaian saya sudah sesuai syariat apa belum? Jangan ibu berkata, saya berpakaian kayak gini pantas apa enggak? Enak dipandang apa enggak? Jangan. Sebab ingat, kecantikan ibu hanya untuk suami-suami ibu, bukan untuk lelaki lainnya. Iya. Maka jagalah aurat, Bu. Wanita bidadari surga itu yang menutup aurat mereka. Mereka tidak mau memperlihatkan perhiasannya kecuali pada suaminya saja. Mereka tidak mau untuk memperlihatkan auratnya, walaupun dibayar dengan dunia dan seisinya, dia tetap tidak mau untuk memperlihatkan auratnya. Subhanallah. Ya. Yang kelima, Bu, yang keenam, sifat bidadari surga. Siapa dia? Yaitu wanita yang menjauhi maksiat. Wanita yang menjauhi maksiat. Dia tundukkan pandangannya. Dia berusaha untuk menahan lisannya. Apalagi ibu-ibu nih, terkadang lisannya itu nggak dijaga.
Ya, penyakit ibu-ibu yang pertama, Bu, sering ngerumpi, ngibah, ngomongin orang. Bahkan ternyata yang digibah bukan cuma akhwat atau ikhwan, ustadznya digibah. Ya, ustadznya nggak selamat, ustadznya selamat, istrinya nggak selamat. Istrinya ustadz sono pendek ya, lah. Istrinya si fulana, si ustadz fulan mah kayaknya kurang cantik dengan saya deh. Ini si ibu narsis, ya. Bu, hati-hati lisan kita nih, Bu. Jangan sampai lisan kita ini diumbar untuk menjelek-jelekan orang loh, Bu. Terkadang ada wanita, dan saya pernah mendengar wanita ketika mau menggibah memberikan pendahuluan yang cantik. Apa katanya? Maaf ya, saya bukannya mau menggibah loh. Si fulana itu begini-begini, itu namanya gibah. Kok ngomong dulu, bukannya saya mau menggibah. Kamu itu gimana sih? Mau jadi setan ya? Nah ibu, coba kalau ibu lagi ngerumpi sama ibu-ibu lain, sering gak ibu suka ngomongin orang? Saya yakin sering. Jujur deh Bu, iya kan? Iya. Coba sebelum ibu membicarakan orang lain, ibu pikirkan, Bu, apakah kita tidak takut kepada Allah? Saya menggibah orang lain. Coba ibu dengarkan hadis ini, Bu. Suatu ketika Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian Sofia datang ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbincang sebentar dengan Sofia. Lalu Sofia pun pergilah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Sofia itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-katamu tadi dicampur dengan lautan, niscaya kotor lautan itu. Baru berisyarat loh, Bu. Baru berisyarat, bayangkan. Pendek. Ya. Ini penyakit ibu-ibu terkadang begitu. Lisannya sulit untuk dijaga. Maka sebelum bergibah, coba ibu pikirkan, Bu, baik-baik. Apakah ibu yakin bahwa ibu lebih baik dari dia? Ketika ibu menggibah dia, apakah ibu yakin ibu lebih baik dari dia? Bisa jadi yang kita gibah lebih baik dari kita, ya enggak? Oh iya. Justru ketika kita menggibah, kita malah memberikan pahala kepada dia itu. Subhanallah, na'udzubillah. Ini yang pertama, Bu. Ya. Di antaranya juga penyakit, Bu. Dosa-dosa yang sering dilakukan oleh wanita apa, Bu? Suudzon. Sering suudzon. Suudzon sama suami. Ya. Suudzon sama teman sendiri. Akhirnya apa? Suudzon seperti ini menyebabkan akhirnya ibu suka memberikan apa, Bu? Memvonis yang tidak-tidak terhadap dia. Seringkali suudzon, Ibu. Contoh saja, Bu, ya. Kalau ada teman ibu, dia menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Oh, alhamdulillah, kemarin saya bisa beli motor. Ibu langsung kesal dalam hati. Alah, segitu aja cerita. Subhanallah, masa seperti itu sih seorang wanita yang solehat? Gak mungkin lah, Bu. Seharusnya sebagai seorang wanita yang solehat, calon bidadari surga, ketika mendengar temannya bercerita seperti itu, dia husnudzon dulu. Oh, mungkin dia ingin mengamalkan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, ceritakanlah.
Segera ibu pun ikut bergembira dan berkata, oh iya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi ya motor kamu. Ya, itu Masya Allah. Berarti itu wanita yang betul-betul melaksanakan sabda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Ibu suka enggak kalau ibu ditimpa kesenangan, Bu? Suka? Suka. Berarti ibu pun harus suka teman ibu diberikan kesenangan. Ibu suka enggak ibu digunjing orang? Enggak suka? Berarti ibu pun jangan menggunjing dia. Ibu suka enggak kalau ibu gembira melihat kesalahan teman kita, atau orang lain gembira melihat kesalahan kita? Enggak suka? Kalau enggak suka, kita pun tidak boleh, Ibu, bergembira terhadap kesalahan orang lain, Ibu. Makanya itulah, Ibu, ya, bidadari surga itu subhanallah berusaha untuk menjaga lisannya, berusaha untuk menjaga hatinya, berusaha untuk menjaga akhlaknya, terutama akhlak kepada suaminya, akhlak kepada Rabbnya, akhlak terhadap sesama temannya. Naam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang kamu mau. Hadis ini sahih oleh ya Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya. Semoga ibu-ibu yang ada di sini menjadi wanita-wanita bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Wanita-wanita yang salihat, istri-istri yang senantiasa menaati suaminya, yang memberikan kegembiraan di hati suaminya, istri-istri yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mendidik anak, ya, dalam perkara-perkara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya sampai di sini, dan kita buka tanya jawab. Nah, akhwati fillah, ahbani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga materi yang disampaikan bisa kita cerna, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk membacakan pertanyaan yang tertulis yang akan disampaikan. Mana baca atau mana yang baca? Boleh. Baik. Kami akan bacakan pertanyaan pertama. Saya mau bertanya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang berhalangan dan tidak bisa melayani suami, sehingga suami saya kadang kesel sama saya di saat saya tidak bisa melayaninya? Nah, Bu, kalau ibu sedang berhalangan dan suami pengen, bilang, Mas, boleh tapi bukan di kemaluan ya, karena Rasulullah melarang itu, Mas. Yes, ya pokoknya bagaimana jangan di kemaluan, selesai. Karena Rasulullah SAW dulu, Bu, ya, waktu Aisyah sedang terkena halangan, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk pakai apa? Sarung antara pusat dengan pahanya. Setelah itu Rasulullah mencumbuinya, menggaulinya. Makanya bilang ke suami, Mas, saya lagi halangan, kan nggak boleh, asal jangan di kemaluannya, Mas. Ya, ibu jaga baik-baik, kemudian ibu layanilah suami, puaskan suami sepuas-puasnya. Gimana ke caranya terserah. Ya. Kemudian yang kedua, ibu, amalan ibu sedang berhalangan banyak. Ya. Membaca Quran buat wanita haid yang rajih boleh. Pendapat yang saya kuatkan itu boleh. Ibu duduk di majlis taklim, mendengarkan ilmu,
ibu membaca buku-buku yang bermanfaat, ibu membaca kitab-kitab tafsir para ulama tentang makna-makna Al-Quran. Banyak lagi alhamdulillah, ibu bisa bersedekah dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya pertanyaan, kalau ada wanita yang sudah beramal soleh dengan taat kepada suami dan mengurus anaknya, namun tidak berhijab karena alasan suami tidak memerintahkan berhijab, apakah mungkin dia akan menjadi bidadari surga? Namun dia tidak berhijab dengan alasan apa? Suami tidak memerintahkan. Tidak memerintahkan. Masya Allah. Subhanallah. Bu, apakah ibu menutup aurat itu nunggu perintah suami? Jangan, Bu. Karena perintah hijab itu yang memerintahkan siapa? Allah. Allah. Kalaupun suami tidak mengizinkan, tetap ibu tidak boleh menaati suami. Kata suaminya, Bu, Ma, kalau keluar gitu jangan pakai jilbab yang gede gitu, napa kayak Batman. Yang gaul dong, yang gaul. Tuh pakai gincu tuh, pakai bedak. Bilang, Mas, kamu adalah laki-laki yang paling saya cintai di dunia, Mas. Tapi Allah lebih saya cintai, Mas. Allah melarang itu semuanya, Mas. Mas suka ya kalau saya dinikmatin sama laki-laki lain. Kecantikan saya kan buat Mas doang. Ya. Cobalah ibu, sabar, Bu, sabar. Ada ibu-ibu di sana, Bu, ya. Dia selalu ngadu, Ustadz, saya bingung, Ustadz. Kenapa, Bu? Saya tiap mau pakai jilbab, suami marah. Saya mau pakai kerudung, suami marah. Suami nggak suka kalau saya menutup aurat, Ustaz. Bahkan suami sampai berkata kepada saya, kalau kamu pakai jilbab saya cerai kamu. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, sama saya ini? Saya bilang ke suami, ke ibu itu, Bu, ibu hidup di dunia tidak akan lama loh, Bu. Ibu sabar sebentar di dunia lebih baik daripada sabar di neraka loh, Bu. Kalau ibu mentaati suami, ibu masuk neraka. Kalau ibu mentaati Allah, Allah akan masukkan ibu ke surga. Sekarang apakah suami ibu bisa menahan ibu dari api neraka? Tidak bisa kan, Bu? Daripada ibu hidup dengan laki-laki yang bisa menjerumuskan ke neraka, mendingan ibu hidup penjanda loh, Bu. Tapi sekarang sudah jadi janda, Bu. Aduh. Ya, rupanya dia tetap kekeh pakai jilbab, suaminya akhirnya mencerai dia. Akhirnya dia pun jadi janda. Tapi dia dalam rangka mempertahankan apa? Akidahnya. Ya. Mungkin suami-suami ibu ada yang beri minat, silakan. Enak saja si Ustadz. Ya, jadi Bu, ingat Bu, pakai jilbab itu jangan nunggu perintah suami. Karena Allah sudah memerintahkan. Suami nggak perintah pun ibu tetap pakai jilbab. Bahkan suami melarang pun ibu tetap pakai jilbab. Jangan mentaati suami dalam maksiat kepada Allah. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan, bagaimana jika seorang suami ridho menggantikan posisi istri untuk menjaga anak-anak ketika istrinya belajar? Apakah hal ini termasuk istri menzalimi suami? Kalau suami apa? Suami sudah ridho menjaga anak-anak, Ustaz. Dalam kesempatan ini istrinya belajar, suami menjaga anaknya. Suaminya belajar. Suami menjaga anak. Istrinya belajar. Nuntut ilmu. Masya Allah. Bu, tanda rumah tangga yang dirahmati oleh Allah,
suami dan istri saling membantu dalam kebaikan. Itu tanda rumah tangga yang dirahmati oleh. Coba dengarkan hadis ini, Bu. Rahimallahu mra'an qama minal laili fatahajjada thumma ayqadha zawjahu wa illam yastayqidh rasya ala wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam lalu salat tahajud, lalu ia bangunkan istrinya untuk salat tahajud. Kalau tidak bangun maka diperciki wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang sholat di malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tidak bangun maka diciprati wajahnya. Rupanya suami istri ini saling membantu dalam kebaikan. Si suami berkata, ya udah kamu pergi sana nuntut ilmu, cuma 2 jam ini kok, saya akan jaga anak-anak di sini. Dia bantu istrinya untuk menuntut ilmu. Masya Allah, suami yang baik. Ya, si istri pun mendukung suaminya dalam kebaikan. Ini, Bu, tanda rumah tangga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami istri itu saling mendukung dalam kebaikan, dalam ketaatan. Luar biasa, alhamdulillah. Ya. Ya, ini pertanyaannya agak sedikit narsis. Ya. Hah? Agak sedikit narsis. Ya. Baik, kita bacakan ya. Narsis. Nah, ya, mohon perhatian. Ana memiliki suami yang senang istri pakai pakaian seksi. Tetapi Ana bingung karena anak-anak protes, ih Umi ini seksi sekali. Ana menjawab sama anak-anak, Umi kan seksi di depan Abi saja, kan pahala. Apakah jawaban ini benar, Ustaz? Coba lihat. Ana memiliki suami yang senang istri pakai pakaian yang seksi. Tapi Ana bingung, Tat, anak-anak protes, ih Umi ini seksi sekali. Ana jawab sama anak-anak, Umi kan seksi depan Abi aja, kan malah. Apakah jawabannya benar? Benar sekali. Benar, Ibu, ya. Kalau bisa seksinya di hadapan suami saja. Adapun di depan anak, upayakan jangan terlalu seksi, Ibu. Takut anak itu mencontoh Ibu, apalagi anak perempuan. Tapi harus diajarin, apalagi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki bisa nafsu tuh sama ibunya. Ya. Maka berusahalah Ibu untuk menjaga diri. Ya, bagaimana tetap seksi depan suami, tapi juga memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Ya. Ya. Kami tadi dijelaskan, Ustaz, tentang istri solehah yang mengurus rumah tangga dibanding artinya tadi jangan sampai pembantu yang mengurus. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan kami para ustazah yang kami menitipkan anak-anak kami kepada orang lain yang tentunya dididik di tempat lain mungkin dan lain-lainnya, sementara kami semaksimal mungkin mendidik anak orang lain. Apakah kami bisa menjadi bidadari surga? Iya, memang terkadang ada jenis orang yang kalau mendidik anak orang lain bisa, tapi mendidik anak sendiri nggak bisa. Iya. Kenapa dia sibuk dengan pekerjaan dia sebagai seorang ustadzah di sebuah sekolahan, sementara anaknya kemudian dia sekolahkan tempat lain? Bagaimana? Ya, pertama, kalau ternyata disekolahkan di tempat lain itu lebih maksimal untuk anak kita daripada ketika kita didik sendiri, silahkan kita lihat mana yang lebih maslahatnya besar. Karena terkadang anak kalau dididik sama anaknya ibunya sendiri seringkali manja, tapi kalau dididik sama guru yang lain dia mau nurut. Maka kita lihat mana yang lebih maslahat,
Ya, kalau ternyata yang lebih maslahat ibu diajarkan oleh yang lain, ya di tempat lain, dan itu berhasil untuk anak dan bermanfaat, silahkan. Tentu kita lihat mana yang lebih maslahat, Bu. Wallahu a'lam. Nah, ana gabungkan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana ciri-ciri suami yang telah mendua? Itu yang pertama. Suami yang sudah mendua, Ustaz. Ta'adud. Bagaimana ciri-ciri suami yang sudah mendua? Kemudian ana lanjutkan, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi suami yang sudah mendua sementara istri tidak tahu? Bu, dengerin Bu, saya bingung sama pertanyaannya ya Bu. Bagaimana ciri-ciri suami yang telah mendua? Mungkin jalannya ngegang kali Bu. Nah tuh mendua tuh istrinya tuh, jalannya ngegang sih. Yang nggak ada ciri-cirinya Bu, ya. Saya bingung ciri-cirinya kayak gimana. Ya, pertanyaannya lucu soalnya. Bagaimana ciri-ciri suami? Kayak ayam diciriin. Ya Allah ya Rabbi, apa maksud pertanyaan ini? Coba saya bingung. Ciri-ciri, coba kalau ibu tebak saya, si istrinya satu apa dua? Ibu kan nggak bisa nebak, nggak ada ciri-cirinya kok. Ada Ustaz, hidungnya endut-endutan. Mana bisa Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi kalau suami punya istri dua, dan bagaimana kalau istri pertama tidak tahu? Syukron. Ini yang bertanya istri kedua kali ya? Iya kayaknya nih ya. Iya, yang bertanya istri kedua kayaknya. Kalau istri pertama tidak tahu dan ibu melihat kayaknya suami ibu masih takut sama yang pertama, bilang kepada dia, Mas, kamu kan berani ta'adud kan ya? Berarti kamu pun harus berani mengambil resiko dong. Ya, banyak laki-laki berani ta'adud tapi tidak berani mengambil resiko. Jangan sampai Mas ikut sebuah institusi Mas. Apa itu? Institusi suami takut istri Mas. Ya, gak bagus Mas. Kamu berani menikah lagi, kamu harus berani untuk mengambil resiko. Takutlah Mas kepada Allah, jangan kepada istri kamu. Iya, iya dong. Mau nggak kamu berjalan nanti pada hari kiamat dalam keadaan miring? Miring gara-gara tidak adil sama istri-istrinya. Ya nantilah, ada saatnya, ada saatnya. Nah itu seringkali didikan alasan. Sampai kapan Mas alasan itu? Sampai mati? Ya nanti juga ada waktunya. Ya, sementara si suami dalam keadaan ketakutan demi ketakutan. Ya, kenapa? Karena dia sangat takut sama istri pertamanya. Maka yang seperti ini namanya maling, Bu. Ya. Maka dari itu kalau si istri misalnya si istri pertama tahu suaminya kawin lagi, memang sih sakit sih Bu, sakit. Karena yang namanya perempuan di mana-mana tidak mau dimadu, apalagi diracun. Iya. Dimadu aja nggak mau, apalagi diracun ya. Semua wanita pasti tidak mau dimadu, tapi kalau ibu melihat suami sudah nikah lagi, ibu jangan berbuat dosa kepada Allah dengan berkata, Mas, pilih salah satu, saya atau dia. Kalau kau pilih dia, saya mau pisah sama kamu. Kalau kau pilih aku,
ceraikan dia. Ini zalim wallah. Ini zalim bu, zalim. Ya. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Tidak boleh seorang wanita minta suaminya mentalak madunya hanya karena ingin memenuhi apa yang ada di bejananya. Gak boleh, haram ibu, haram. Ya. Habis saya sakit hati saya, suami saya nikah lagi, saya nggak mau dibagi dua. Ya, bu. Kalau ibu suaminya Rasulullah, saya yakin ibu nggak mau deh bu. Lah beda lah, Rasul mah nggak bisa. Rasulullah istrinya 9, ibu suaminya baru istrinya 2. Gimana kalau ibu misalnya istrinya Rasulullah yang istrinya 9? Bagaimana kalau ibu istrinya Ali bin Abi Thalib yang istrinya 4, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang istrinya 4? Hah? Aduh bu, iya memang sih sakit bu, sakit, gimana lagi, tapi sabarlah. Sampai kapan saya sampai sabar Ustadz? Sampai kapan? Sampai ibu bertemu dengan Rasulullah di Telaga Haud. Ya, sabar bu. Ketika ibu sakit hati ibu sabarkan diri, insya Allah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini ibu, jadi kalau istri pertama tahu nih suaminya nikah lagi, langsung bilang, Mas, saya hatinya sakit loh mas, kamu nikah lagi, tapi saya tidak mau berbuat dosa mas. Kewajiban kamu harus adil mas. Saya juga tidak ingin kamu masuk neraka mas. Ya, kamu harus adil antara saya dengan dia dalam malam dan yang lainnya. Ya. Begitu dong bu, luar biasa. Saya kemarin ngisi kajian di Bekasi, tahu-tahu ada pertanyaan cukup panjang bu, segini nih, Masya Allah. Kajian ibu-ibu, si ibu itu berkata begini, Ustadz, saya alhamdulillah mempunyai suami yang sangat penyayang. Saya dikaruniai beberapa anak Ustadz. Saya berusaha membahagiakan suami. Saya juga berusaha untuk mendidik anak-anak saya. Saya berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Iya. Salahkah saya kalau saya menyuruh suami saya untuk nikah lagi? Iya. Karena saya ingin punya waktu untuk berdua-duaan dengan Allah. Saya ingin punya waktu yang lebih luas menuntut ilmu dan beramal soleh. Saya jawab, wow, mantap. Masya Allah. Ini yang dicari, kata saya. Ini pertanyaan meminta untuk lebih detail, Ustaz. Pertanyaannya, apakah ada tipe-tipe khusus bagi suami yang tidak pantas poligami? Contoh, suami yang pendiam misalnya, atau semua laki-laki sama, semuanya pantas poligami? Bingung. Ini apa maksud pertanyaan ini? Kayaknya sih mau mengkritik saya ini. Jawabnya bingung bu. Mau menjawab nanti malah senjata makan tuan. Pertanyaannya soalnya tajam bener nih, kayak senjata 2 gini gitu kan? Masya Allah. Tipe-tipe khusus suami yang tidak pantas berpoligami. Yang pertama, suami yang masih takut sama istri. Itu belum pantas poligami. Kenapa? Kalau dia masih takut, dia tidak akan bisa adil. Berarti dia harus tegas sama istrinya. Ya. Yang kedua, impoten.
istrinya aja nggak bisa, yang istri pertamanya aja nggak bisa diberikan apa? Kepuasan. Bagaimana mau kawin lagi? Ya, harus dia itu seorang lelaki yang bisa memberikan kepuasan dong dalam segala macam. Ya. Nah itu ibu tipenya. Nah, tapi saya nggak begitu loh bu. Kalau saya mah masih sayang sama istri soalnya bu, bukan apa-apa bu. taib. Foto. Nah, taib. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya menunda kehamilan karena alasan istri sedang menyelesaikan belajar walaupun suaminya ridho? Nah, menunda kehamilan karena belajar. Kehamilan untuk sekolah, apakah itu termasuk udzur syar'i atau tidak? Nggak tahu deh jawabannya apa. Coba tanya ke ustadz yang lain. Baik. Selanjutnya ini gabungan dari beberapa pertanyaan. Apa hukumnya istri yang bekerja sementara suami setuju, artinya sudah diizinkan, dan di lain tempat ditanyakan suami penghasilannya minim, istri ingin membantu, manakah yang lebih baik Ustadz? Istri membantu tapi melalaikan tugas rumah, ataukah istri hanya mendoakan kelebihan rezeki untuk suami? Pertama ibu, kalau suami ibu punya kelebihan rezeki, ibu cukupkanlah dengan suami. Karena Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Maka ibu berhentilah, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Pahala yang ada dalam rumah tangga ibu melayani suami, mendidik anak jauh lebih besar itu daripada ibu keluar untuk pergi bekerja. Anak-anak akhirnya jadi siapa bu? Jadi anak-anak pembantu. Ada seorang anak bertanya kepada ibunya, bu, saya mau tanya sama ibu, kata si anak itu. Apa nak? Ibu kalau punya emas berkilo-kilo, ibu mau nggak titipkan ke pembantu? Ya nggak mau lah nak. Kenapa bu? Ya nanti pembantunya ngegondol, diambil. Keamanah, saya nggak percaya sama dia. Tapi kok ibu mau menitipkan saya ke pembantu? Jadi saya ini lebih buruk daripada emas ya bu ya. Saya dibiarkan dididik sama pembantu. Masya Allah ibu-ibu sekalian, kita lebih ridho anak kita dididik sama pembantu daripada kita sendiri yang mendidik. Mana tugas dan tanggung jawab sebagai ibu? Nah bu, kalau suami penghasilannya minim, bantu mencari nafkah, bukan berarti ibu melalaikan tugas sebagai seorang istri. Cari nafkah itu yang tidak melalaikan tugas sebagai seorang istri ibu. Coba ibu belajar ngejahit, terima jahitan, bikin jahitan. Coba ibu bikin kerajinan-kerajinan, jual. Ya, yang sifatnya itu tidak melalaikan kewajiban ibu dan tugas sebagai seorang istri terhadap suami. Dan di saat itu seorang istri berusaha menimbulkan di hatinya jiwa-jiwa yang qanaah. Yang apa? Yang qanaah di hati. Ya. Nah itu bu, Allahu a'lam. Apakah membicarakan orang lain di FB dan media sosial lain juga termasuk ghibah? Oh jelas lah. Apalagi di Facebook yang sifatnya dibaca oleh seluruh orang, itu lebih lagi dahsyat itu dosanya bu. Menebar aib kemana-mana. Kata Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, jangan kamu mencari-cari ya kesalahan kaum muslimin, karena siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, Allah akan cari-cari kesalahannya, dan siapa yang dicari-cari kesalahannya, Allah akan buka kesalahannya walaupun ia lakukan dalam rumahnya sendiri.
Bukankah Rasul sabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau suami sudah tidak menganggap kita sebagai istri, sementara istri takut jikalau hidup bersamanya menjadi istri yang kufur dan durhaka karena suami sudah mengucapkan kata demikian? Kalau suami sudah tidak mau menganggap ibu sebagai istrinya, dalam artian sudah tidak menjimai ibu, sudah tidak memberikan nafkah, berarti dia zalim, ibu pun juga takut kufur kepada dia, boleh ibu minta cerai. Bilang, ya, saya minta ketegasan dari kamu, Mas. Kalau memang saya bukan lagi istrimu, tolong urus sekarang juga surat perceraian. Jangan saya digantung seperti ini. Tapi kalau saya masih seorang istrimu, penuhilah hak-hak suami istri. Bertakwalah kepada Allah. Iya. Nah ini ibu, kalau memang ternyata suami sudah tidak mau lagi melaksanakan hak dia sebagai seorang suami kepada istrinya, tidak memberikan kebutuhan biologis, tidak memberikan juga ya harta atau nafkah, maka ini udzur syar'i, si istri minta cerai boleh, nggak masalah. Ya, Allahu a'lam. Nah, seorang suami sakit tapi tidak jelas apa sakitnya karena tidak ingin berobat dan sekarang tidak mau bekerja, kerjaannya cuma tidur-tiduran saja dan sholat pun sudah lama ditinggalkan. Saya sebagai istri sudah lelah dengan keadaan ini yang sudah hampir 1 tahun. Mohon nasihatnya. Ini suami malas namanya, Bu. Iya, pemalas itu. Tampaknya si suami cuma sebatas alasan saja sakit untuk supaya jadi alasan supaya dia nggak mencari nafkah. Maka kalau suami itu sudah tidak mau lagi mencari nafkah buat istri, maka ibu kalau sudah tidak sabar lagi silahkan ibu minta cerai. Kenapa? Karena suami seperti ini tidak bertanggung jawab. Suami seperti ini tidak mau melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami. Maka kalau ibu tidak sabar lagi menghadapi dia dan ibu minta cerai aja, silahkan. Itu termasuk udzur syar. Tapi kalau ibu masih mau bersabar, mau bisa memperbaiki dia, udahlah nggak apa-apa. Saya tetap sabar menghadapi suami seperti itu. Saya coba berusaha untuk memberikan motivasi dan ibu coba berusaha untuk berusaha walaupun kecil-kecilan, silakan. Yang jelas itu suami yang tidak bertanggung jawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah syarat-syarat jilbab, Ustaz? Apa syaratnya jilbab? Pertama, tebal. Kedua, lebar. Ketiga, tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang keempat, tidak mencolok, memberikan warna-warna dan hiasan-hiasan yang menggoda, yang memfitnah. Walaupun jilbabnya lebar, pakaiannya luas, tapi warna-warninya, hiasan-hiasan itu menggoda, membuat dia itu semakin indah. Namanya tabarruj itu. Itu tabarruj, tidak baik. Maka pakailah yang sewajarnya, Bu, yang tidak membuat laki-laki itu tergoda oleh ibu. Pakailah. Maka sekali lagi sudah saya sebutkan tadi, ketika ibu berpakaian, yang ibu pakai, yang ibu pikirkan adalah apakah pakaian ini sesuai syariat ataukah hanya sebatas kita ingin dilihat kelihatan cantik di depan orang. Tentu itu berarti sesuai dengan syahwat, bukan syariat. Pertanyaan terakhir. Saat ini Ana sedang merawat ibu yang sudah terbaring 4 tahun di atas tempat tidur karena stroke. Tolong berikan nasihat kepada Ana agar tetap sabar dan semangat merawat ibu, melayani suami, serta mengurus anak-anak yang masih kecil. Ibu dapat pahala yang besar sekali. Sudahlah ibu merawat anak, melayani suami, merawat ibu yang sudah sakit, yang sedang sakit. Subhanallah. Bu, sabar sedikit,
tapi nanti ibu akan diberikan oleh Allah keberkahan demi keberkahan. Lihat saja, bukankah Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sabar Bu, tetaplah ibu merawat ibu yang sudah tua sebagai bakti ibu kepada orang tua. Tetap ibu melayani suami, merawat anak-anak. Jangan ngeluh, semuanya serahkan kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan untuk terus bisa istiqomah di atas ketaatan, kan itu pahalanya besar ibu. Mudah-mudahan ibu diberikan kekuatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekira cukup. Ya subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi